pada malam hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan walaupun kita masih di rumah aja. Mari kita sama-sama satukan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan.
Tuhan. Biarlah Tuhan malam hari ini kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau yang berkati setiap kami Tuhan. Kau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan sama-sama mari yang percaya dan siap memuji Tuhan. Amin. Buat teman-teman yang ada di rumah sekarang saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama memuji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian Aku Diberkati. Tuhan, penolong dalam hidupku.
syukur Tuhan, kalau pada malam ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, biarlah Tuhan pujian kemuliaan kami yang kami baru saja naikkan Tuhan boleh menjadi upah yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau satukan hati kami Tuhan untuk kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan-jalan kami ya Bapa. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang membawakan firman pada hari ini Tuhan. Berkata-kata lewat hamba-Mu Bapa, apa yang mau Engkau sampaikan kepada kami pada malam hari ini, anak-anak muda-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan begitu luar biasa Tuhan. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Shalom Youth Dehersion yang dikasihi Tuhan. Bersama saya dengan Erik, kita akan men-sharingkan sedikit firman Tuhan. Dan biarlah apa yang saya sharingkan ini menjadi rema bagi teman-teman. Dan biarlah Tuhan yang selalu senantiasa menyertai kehidupan teman-teman yang ada di rumah. Amin. Janganlah kita berkecil atau berkecewa hati jikalau saat ini kita belum dapat beribadah secara langsung, bertemu dengan teman-teman yang lain atau bertatap muka secara langsung. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa penyertaan dan kuasa Tuhan tidak dapat terbatas oleh ruang dan waktu. Amin. Dan tentunya kita sama-sama berdoa biarlah bangsa kita ini dan pemimpin negeri kita, Pak Presiden Jokowi beserta para menteri-menterinya, supaya Tuhan kasih hikmat dan biarlah setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat dan dikeluarkan boleh dapat mensejahterakan bangsa dan rakyat Indonesia. Dan tentunya kita sebagai rakyat Indonesia harus mentaati peraturan yang telah dibuat, seperti kalau kita keluar menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan juga social distancing. Amin. Dan biarlah itu semua jikalau kita mentaati peraturan tersebut, kuasa Tuhan pun bekerja dalam kehidupan kita dan kita terlindungi daripada mara bahaya dan selalu sehat dan senantiasa tentunya melalui tubuh yang sehat kita pun dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Dan kita akan memasuki sharing firman Tuhan. Tentunya teman-teman mempunyai orang tua di rumah yang selalu senantiasa mendidik, membesarkan dengan kasih sayang dan cinta kasih, dan juga tak sedikit juga orang tua kita selalu berkorban untuk kita. Dan juga orang tua kita pun mengharapkan kita tumbuh besar menjadi harapan dan juga menjadi kebanggaan bagi orang tua. Namun ada sedikit cerita yang berbeda daripada kisah Alkitab yang akan saya bagikan kepada teman-teman semua. Yang mungkin teman-teman sudah mengetahui cerita tersebut, bahwa selama sekolah minggu sudah pernah dengar. Cuman saya akan share ulang kembali atau merimain lagi dengan sedikit yang berbeda dan tentunya dari apa yang telah saya renungkan. Ada seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak, yang satu si sulung dan si bungsu. Dan kemudian si bungsu tersebut meminta hak dan warisan apa yang menjadi bagiannya. Setelah itu bapaknya memberikan apa yang diminta oleh si bungsu tersebut. Setelah si bungsu mendapatkan harta dan warisannya, ia menjual harta dan warisannya, dan setelah ia mendapatkan uang, ia pergi meninggalkan bapaknya dan juga saudaranya. Ia pergi ke negeri yang jauh, tetapi di sana sungguh disayangkan bahwa si bungsu hidup dengan cara yang tidak layak di hadapan Tuhan, bahwa ia hidup berfoya-foya, berpesta pora dengan teman-temannya, dan pada akhirnya setelah harta dan kekayaannya habis, ia jatuh miskin. Saking miskinnya, jangankan untuk tempat tinggal, untuk makan terhadap dirinya pun ia mengalami kesulitan. Dan akhirnya ia mencari cara untuk bagaimana ia dapat bekerja dengan orang lain. Ia pun mencari pekerjaan terhadap orang-orang di sekitar. Dan ada yang mau menerimanya untuk bekerja sebagai jaga kawanan babi. Tetapi pada saat itu ia amat sangat merasa kelaparan. Dan akhirnya makanan babi itu pun dia ambil untuk dijadikan makanan pada dirinya sendiri. Suatu ketika tuannya melihat dan kemudian ia diterminate saat itu juga atau dipecat dan tidak dapat bekerja lagi. Dalam keterpurukannya dan dalam kesengsaraannya, si bungsu pun ingat kepada bapaknya. Di sana ia tahu bahwa bapaknya masih mempunyai rumah, masih berhidup enak, dengan berpikiran jikalau ia kembali kepada bapaknya, ia akan mendapatkan paling tidak bekerja sebagai pegawai rumah atau pegawai upahan atau karyawan bapaknya. Namun dalam cerita di Alkitab itu, pada saat bapaknya melihat anaknya telah kembali, bapaknya pergi dan lari mendapatinya, memeluk si bungsu, menciumnya, dan kemudian ia menyuruh para gundik-gundiknya dan para pekerjanya untuk memakaikan si bungsu jubah yang baru, sepatu baru, dan juga cincin yang baru.
kemudian mengadakan pesta dan memotong lembu yang tambun yang terbaik untuk merayakan kepulangan si bungsu kembali. Namun di samping itu, kakaknya si sulung yang mengetahui kejadian tersebut tidak merasa senang terhadap kepulangan adiknya. Karena apa? Karena ia mengetahui bahwa adiknya telah pulang, telah pergi meninggalkannya, tetapi ia pulang dengan keadaan yang buruk dan bapaknya justru merayakan pesta yang begitu meriah untuk kepulangannya. Tetapi dari sini bapaknya bilang kepada si sulung, "Mengapa engkau berpikir demikian? Karena adikmu yang dulu telah pergi sekarang pulang kembali, dan apa yang ada padaku itu engkau bisa nikmati, dan apa kepunyaanku itu pun kepunyaanmu. Marilah kita bersama-sama bersukacita karena adikmu yang telah lama pergi kini pulang kembali." Ya, cerita tersebut ada pada Injil Lukas 15 ayat yang ke-11. Mungkin teman-teman yang sudah pernah mendengar cerita ini berpikir bahwa cerita tersebut aktor utamanya ialah si bungsu tersebut. Tetapi pada saat saya membaca firman Tuhan ini dan merenungkan bahwa aktor tersebut ialah seorang bapa. Ya, seorang bapa. Maka tema daripada firman Tuhan kali ini love of father, yaitu kasih bapa. Kita baca yang ayat yang 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang namanya aktor dalam cerita tersebut pasti akan disebut pertama kali, bukan? Dan membuat suatu prolog kejadian tersebut. Ayat yang ke-12, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Selayaknya kita pun di hadapan Bapa kita yang di surga, seringkali kita meminta segala sesuatu supaya Bapa kita yang di surga memberkati kita. Mungkin dalam sekolah, supaya Tuhan memberkati sekolah kita, menjadikan kita mempunyai ranking yang baik. Atau mungkin dalam pekerjaan, supaya Tuhan memberkati, kita mendapatkan pekerjaan, kemudian mendapatkan promosi, dan kita naik jabatan. Tetapi seringkali jikalau Tuhan mengabulkan semua itu, kita lambat laun meninggalkan Tuhan. Dikarenakan apa? Mungkin kesibukan kita yang makin hari makin banyak di tempat pekerjaan, karena promosi, karena target, sehingga kita yang tadinya selalu ikut ibadah youth di tempat ini lama-lama menjauh. Tetapi di sini kita lihat bahwa seorang bapa senantiasa menunggu kita untuk datang kembali. Bagaimana seorang bapa yang mempunyai sifat satu, seorang bapa yang mencemaskan anaknya? Ya, tentu saja. Pada saat kita jauh daripada Tuhan, ingat bahwa Bapa kita di surga itu selalu menunggu kita untuk kembali. Dalam cerita tentang perumpamaan anak yang hilang ini, kita lihat Lukas 15 ayat yang ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Maksudnya ini adalah si bungsu pada saat ia mempunyai pemikiran untuk kembali kepada bapaknya karena kelaparan. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saya mendapatkan gambaran bahwa bapaknya ini menanti-nantikan si bungsu. Pada saat ia pergi keesokan harinya, seorang bapa keluar daripada pintu rumah dan menuju pintu gerbangnya. Dari pagi ia menunggu anaknya untuk kembali. Mungkin selama 1 jam, 2 jam, ia melihat dari kejauhan belum ada tanda-tanda anaknya untuk pulang. Ia masuk lagi. Siang hari ia keluar lagi, menantikan anaknya untuk datang kembali. Mungkin selama 2 jam, 3 jam ia menunggu, panas kepanasan. Kemudian ia masuk kembali dan malam harinya ia melakukan itu lagi untuk melihat apakah anaknya itu akan kembali lagi. Dan itu ia lakukan terus menerus dari hari ke hari, minggu ke minggu. Seperti itulah sifat Bapa kita di surga pada saat kita mulai sibuk oleh keadaan-keadaan yang memakan waktu lebih banyak daripada kita berinteraksi kepada Bapa kita yang di surga. Mungkin dulunya kita mempunyai jam-jam ibadah sendiri atau waktu doa sendiri, tetapi karena kesibukan kita sehingga kita mengurangi itu semua. Atau mungkin yang dulu sering kali kita ikut ibadah di youth ini, sebelum mulai ibadah ini kita sudah datang dan duduk paling depan. Kemudian karena kesibukan kita, maka terkadang kita hanya datang pada saat firman dan pulang sebelum firman. Atau mungkin juga pada saat Tuhan sudah memberkati, kita mempunyai
pacar. Nah, apalagi ini nih, anak-anak youth mempunyai pacar sehingga pada saat hari Sabtu untuk mengikuti ibadah youth, tetapi karena kesibukan dengan pacar untuk jalan-jalan. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang membuat Tuhan itu menunggu supaya kita untuk kembali. Makanya dari itu teman-teman, saya memberitahukan ini supaya jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Tapi saya yakin dan percaya teman-teman yang ada di Youth The Version ini tentunya tidak akan melupakan Tuhan. Amin. Dan kita lihat lagi di ayat selanjutnya, 20 bagian B. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yang selanjutnya, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Suatu ketika, bapaknya itu melihat dari kejauhan, ternyata anaknya itu telah kembali dan pulang. Dengan semangatnya, seorang bapak itu berlari menjemput anak tersebut, kemudian memeluk dan menciumnya. Perlu teman-teman ketahui bahwa dalam orang Yahudi, pakaiannya itu tidak seperti kita ini. Kita ada celana, baju, sehingga memudahkan untuk berlari. Tetapi pada zaman itu, pada orang Yahudi, pakaiannya itu ialah jubah. Dan saya membayangkan pada saat membaca firman Tuhan ini, dan saya merenungkan bahwa pada saat bapak itu berlari, apakah dia akan terjatuh? Apakah dia akan terluka? Tapi saya mempunyai pandangan yang berbeda bahwa pada saat ia berlari, jubah orang Yahudi itu dari leher sampai terus hampir menutupi mata kaki. Teman-teman bisa lihat contoh gambar di sebelah saya. Nah, seperti inilah pakaian baju orang Yahudi. Dan saya merenungkannya dan kemudian membayangkan seorang bapak ini tuh pada saat berlari, ia menarik jubahnya tersebut sampai di atas kaki. Kemudian untuk memudahkan ia berlari tentunya. Dan bagi orang Yahudi ini adalah memalukan, apalagi seorang bapak yang dipandang baik oleh lingkungannya. Karena apa? Ia terbukti ia mempunyai buruh, ia mempunyai pekerja upahan. Dan pada saat itu orang yang mempunyai pekerja upahan itu ialah orang-orang yang terpandang. Namun seorang bapak tidak peduli akan hal itu. Karena apa? Saking sukacitanya ia mendapatkan anaknya, ia berlari tanpa mempedulikan apa perkataan orang, tanpa mempedulikan mungkin apa kata karyawan upahannya. Tapi ia tidak mempedulikan itu. Ia berlari mendapati anaknya tersebut, kemudian mencium dan memeluknya. Seperti itulah keadaan Bapa kita di surga. Jikalau kita memutuskan untuk kembali dan meminta pengampunan kepada Tuhan, untuk dapat senantiasa berkomitmen, untuk senantiasa mau untuk lebih lagi serius kepada Bapa kita di surga, ia tidak akan mempedulikan lagi apapun yang telah kita lakukan. Karena itu ialah kasih Bapa yang benar-benar sempurna pada kehidupan kita. Itulah sifat yang kedua yang bisa kita ketahui, yaitu tidak mempedulikan apapun keadaan di masa lalu kita. Amin. Dan kemudian kita baca lagi selanjutnya di ayat yang ke-21. Kata anak itu kepada bapaknya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Ayat yang 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Sifat ketiga daripada Bapa yang telah kita baca ini ialah ia mau mengampuni. Bahkan pada saat si bungsu ini mengakui dosanya, pada saat ia minta pengampunan, ia langsung memberikan sesuatu yang terbaik apa yang ia miliki yang untuk dikenakan kepada anak itu. Bahkan setelah itu ia bilang kepada para pekerjanya untuk menyembelih anak lembu yang terbaik untuk mengadakan pesta. Bayangkan, seperti itulah. Jadi pada saat kita mengakui segala sesuatunya, seperti inilah keadaan Bapa kita yang ada di surga. Ia tidak lagi melihat apa kesalahan kita. Itulah sifat Bapa yang ketiga yang bisa kita lihat. Dan yang terakhir kita lihat yang di ayat yang 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayat yang ke-29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku." Ayat yang ke-30. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. 31. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Ayat 32.
Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Nah, di sini kita lihat, walaupun sulung itu membenci terhadap kejadian tersebut, bahwa adiknya telah pulang kembali, tetapi sifat bapak yang terakhir ini ialah ia pun merangkul anaknya yang sulung itu yang sempat membenci adiknya dan memberikan pengertian kepada kakaknya ini bahwa janganlah engkau mempunyai pemikiran yang seperti itu. Karena apa? Karena apa yang ada padaku itu ialah kepunyaanmu juga. Apa yang aku miliki itu juga milik si sulung juga. Di sini kita lihat bagaimana kebesaran hati seorang bapa yang tidak hanya mengucilkan anak yang satu kemudian menerima anak yang satu lagi, tetapi ia pun merangkul semua anak-anaknya. Ya, disinilah yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman di rumah, bahwa hati seorang bapa yang begitu besar, Bapa kita yang di surga, yang bisa kita ambil, yaitu ia selalu mencemaskan anaknya walaupun kita telah pergi menjauh, dan juga seorang bapa yang tidak mempedulikan apa yang telah kita perbuat di masa yang lalu sehingga ia mau menerima kita kembali. Dan yang ketiga ialah Bapa yang memberi pengampunan pada saat kita datang kembali dan kita mengaku dosa. Disitulah Bapa kita yang di surga, Tuhan kita, mengampuni kita. Dan juga yang terakhir, Bapa yang di surga itu mau merangkul. Dia tidak membeda-bedakan bahwa yang ini ialah orang yang bertobat baru, yang ini adalah bertobat lama. Tuhan tidak pernah memisah-misahkan seperti itu, karena di mata Tuhan bertobat baru maupun orang yang sudah lama melayani itu sama di mata Tuhan. Itulah bagaimana kebesaran kasih seorang Bapa kita di surga melalui cerita ini. Dan mungkin saya akan memutarkan video, dan bagaimana video ini adalah gambaran atau kesimpulan daripada isi khotbah saya ini. Dan biarlah teman-teman di rumah bisa menyaksikannya. Ada pelari bernama Derek Redmond yang berasal dari Inggris. Ia mempersiapkan segala sesuatunya yang terbaik untuk kejuaraan tersebut. Ia di tahun 1992, ia adalah pelari cepat yang berjarak 400 meter. Ia mengikuti kejuaraan lomba lari di Olimpiade, tepatnya di kota Barcelona. Pada saat ia berlari 250 meter sebelum garis finish, sesuatu terjadi pada dirinya. Tiba-tiba saja ia terhenti, kemudian terduduk. Ternyata ia mengalami hamstring kaki yang amat sangat kesakitan. Dan ia pun menahan rasa sakit tersebut. Pada saat itu, segera para tim medis datang untuk menolongnya dan untuk memapah dia. Namun, pada saat ia menahan rasa sakit yang amat sangat, ia berdiri dan ia berlari secara tertatih-tatih dan tidak mempedulikan tim medis tersebut. Suatu ketika, dari tribun penonton muncul sesosok seorang laki-laki ingin mendapati Derek Redmond. Ia menerobos security sekalipun dan mendorongnya. Ia berusaha untuk mendapatkan Derek Redmond dan menolong dia. Dan pada saat itu orang bertanya-tanya, siapa kira-kira orang tersebut? Siapa dia? Ia memegang tangannya dan ia berkata, apakah kau ingin melanjutkan tersebut? Ingin berhenti? Dia ingin melanjutkan. Mari kita lakukan secara bersama-sama, katanya. Dan ternyata orang tersebut ialah bapaknya. Ia memapah Derek Redmond sampai ke garis finish, menolongnya. Dan kemudian Derek Redmond menangis di pelukan bapaknya.
pada saat itu juga 65.000 penonton yang ada di Stadion Barcelona memberikan standing applause dan bertepuk tangan untuk kejadian Derek Redmond dan beserta bapaknya. Dan pada saat itu ialah tepuk tangan yang amat sangat gemuruh yang terjadi di kota Barcelona. Ya teman-teman, di sini saya mau memberitahu bahwa yang namanya standing applause atau yang namanya pujian biasanya dalam suatu perlombaan itu diperuntukkan untuk orang yang juara 1, juara 2, juara 3. Tetapi bayangkan, pada kejadian Derek Redmond ini, standing applause yang begitu gemuruh ditujukan kepada Derek Redmond. Padahal dia itu orang yang juaranya itu paling terakhir. Bahkan hampir-hampir saja untuk melanjutkan perlombaan itu ya tidak bisa. Tetapi itu semua terjadi karena apa? Karena ada seorang bapa yang mau menolong dan memapahnya. Itulah yang terjadi juga pada saat kehidupan kita. Jikalau mungkin dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita, dalam kuliah kita, kita ini adalah orang yang paling terbelakang. Kita mungkin adalah orang yang tidak diperhitungkan dalam pekerjaan kita. Atau mungkin terhadap bos kita ini bukan siapa-siapa. Tetapi yakin dan percaya, di saat kita menyerah dan kita membiarkan Tuhan menolong dan memapah kita, maka mata semua orang akan melihat kita. Karena apa? Karena bukan hanya kekuatan kita, tetapi ada seorang Bapa yang senantiasa menggendong kita dan memapah kita. Amin. Biarlah sharing firman Tuhan yang saya berikan ini menjadi rema dan menjadi kekuatan bagi teman-teman yang ada di rumah. Dan biarlah senantiasa kita selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Biarlah senantiasa apa yang hamba-Mu sharingkan, apa yang hamba-Mu berikan kepada teman-teman yang ada di rumah, biarlah Tuhan tertanam di hati mereka, tanam di hati yang baik, di tanah yang baik, sehingga dapat tumbuh dengan subur, dan biarlah menjadi rema bagi kehidupan mereka, dan biarlah ini menjadi pegangan hidup mereka untuk dapat melanjutkan hidup di masa pertumbuhan mereka saat ini ya Tuhan. Berkati juga keluarga mereka, berkati juga orang tua mereka, berkati juga adik-adik dan kakak-kakak mereka ya Bapa, saudara-saudara mereka. Dan hamba-Mu berdoa biarlah teman-teman yang ada di Youth The Hertzian ini menjadi terang, menjadi garam dimanapun mereka berada. Biarlah senantiasa menjadi dampak juga bagi orang di sekeliling mereka. Dan setiap kali orang melihat mereka, ada Tuhan Yesus di dalam hati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terimalah berkat yang daripada Tuhan, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, dan juga perlindungan Tuhan. Biarlah sekiranya sinar cahaya Tuhan menyertai kita semua, mulai saat ini hingga sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Youth PRBI, semangat, semangat, semangat. Haleluya. Happy weekend and God bless you. Sampai ketemu lagi.